Halo Mama Papa. Setiap orang punya kesedihan, punya cerita terpendam yang tak bisa diungkapkan. Setiap rumah tangga punya kisah bahagia, namun tidak luput juga dari sengsara. Kata orang, kalau beban itu tidak muat lagi dalam dirimu, maka harus dikeluarkan. Dan perkenalkan, saya Sarah. Saya memang belum menikah, tapi saya siap mendengar segala keluh kesah, curahan hati tentang rumah tangga Anda. Anggap saya teman Anda. Saya mungkin tidak akan memberikan solusi, tapi saya bisa mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Selamat datang di program terbaru mamapapa.id, Curahan Hati. Malam ini seorang mama akan curhat dengan saya. Beliau dengan bangga menamakan dirinya a fierce single mama. Se-fierce apakah dia? Se-fierce apakah kisah rumah tangganya? Langsung kita telepon aja ya. Mbak Bani, apa kabar? Baik. Baik ya. Saya sudah baca cerita singkat Mbak Bani yang masuk ke kami. Bagaimana Mbak berhasil melepaskan sang suami yang bisa dibilang abusive ya. Nah, ketika saya baca cerita itu, saya bisa merasakan emosi dari cerita itu. Nah, tapi kan cerita itu ditulis tidak secara gamblang ya. Saya pengen Mbak Bani menceritakan kepada saya, kepada para pendengar juga di sini, bagaimana kejadian pada saat itu, bagaimana awalnya Mbak Bani bisa bertemu dengan mantan suami Mbak Bani itu. Awalnya saya ketemunya itu via dating app because I was in school ya, masih zaman-zaman masa sekolah. Terus ketemunya Kopi Darat, ketemu emang lokasinya di kota yang sama, Kopi Darat. Terus mungkin kayak cuma 1-2 meeting ngerasa cocok. Akhirnya ya ngobrol terus gitu, and it goes on for couples of years. And then karena posisinya berjauhan LDR, tapi we kind of work it out, kayak kita jalanin aja gitu. Iya. Terus aku pengen tahu apa sih yang membuat Mbak Bani pertama kali jatuh cinta sama dia. Aku boleh tahu nama your ex, Mbak? At first, this is the interesting part, karena kan biasanya kalau orang kencan itu kan biasanya couple times baru catch feeling. Kalau saya kasusnya tuh mungkin pas pertama kali udah kayak merasa klop, langsung ketemu kedua kalinya gitu kan. So it was like a very short period. Tapi yang what makes me interested with him was like he's smart, like he's knowledgeable. Jadi kalau kita ngomong tuh dia tuh berwawasan luas ya. Jadi kalau meskipun kita ngomong topik ini pasti selalu ada aja jawabannya gitu. Maksudnya bisa connect gitu. Topiknya bisa macam-macam, mulai dari makanan, travels, history. It's like you can talk about anything with him. So that's why I like him. Oke, berarti memang wawasannya sangat luas dan he's very smart, intelligent, dan itu yang membuat Mbak Bani falling in love with him gitu ya. Yeah. Okay. Tapi pada saat itu berarti Mbak Bani menikah pada tahun berapa? It was 2017. 2017. Dan bercerainya kalau boleh tahu? 2019. 2019, berarti 2 tahun pernikahan ya Mbak ya? Iya, tapi ketemunya sebelum itu. Kira-kira kejadian ketika Mbak Bani merasa ada tanda-tanda yang nggak enak atau feeling Mbak Bani merasa nggak enak karena udah mulai di abuse, kalau boleh bisa dibilang gitu, itu bagaimana kejadiannya Mbak? Like I said, he was and like a knowledgeable person. Terus like you can talk about anything with him. Maybe that's like one of like the reason like you can trust him and stuff. So like at first kan kayaknya semuanya indah. I mean
everything is good at first, of course. Terus selama kelamaan it first start with like verbally abusive, kayak mulai berkata-kata kasar atau something like that. Awalnya nggak langsung physical abuse, it starts slow, but it was around, I think after a little bit after we got married, maybe because of the tension, the stress, karena kan marriage is not something you can just jump into, it's not something like easy to do. Pernikahan tuh pasti ada ups and downs, dan kadang orang belum siap, you know, pasti bakal tertekan banget. Itu kan bukan seperti pacaran ya. Kalau pacaran kan kalau udah nggak mau bisa putus. Kalau nikah kan bukan berarti cerai itu dalam 1 hari bisa cerai. Pasti ada prosesnya, ada ini itu, ada biayanya dan segala macem gitu. So it starts like around couple months after the wedding, kurang lebih setelah nikah lah intinya. Gimana Mbak Bani bisa survive gitu pada saat itu ketika mendapatkan abuse? Awalnya saya diem because I thought it's like the best thing to do, karena bukan malu juga atau gimana. I feel like I could deal with it. I feel like he's gonna change. I trust him. Kayak, and after like the verbal, it comes to the mental abuse, like gaslighting, and you know, it's kind of the thing that when they hurt you, tapi mereka bilang kamu tuh cuma mengada-ngada. Jadi kita tuh kayak we don't believe in ourselves. Kayak kita bingung apakah ini terjadi, apakah benar dia sering maki-maki saya. Tapi kayak at one point kita ngerasa dia bakal berubah, things like that. So I kept it to myself. Tapi emang sempat curhat atau cerita ke keluarga atau gimana. Cuma mereka kan mungkin juga trying to keep us together karena nikahnya baru kan. Masa kalau Indonesian think like I think it's different mindset ya. Mungkin kan kalau orang lihat aja, mungkin kalau cerita orang nikah, masa nikah 2 minggu atau berapa hari langsung cerai kan. Itu pasti everyone will be shocked. Dan you know, di Indonesia kan orang biasanya nikahnya langgeng-langgeng. Tapi emang waktu itu I survived because first I was naive, and second I was like confused. It's not really surviving, but I stayed in the situation like that. Jadi saya berada kayak terkunci di situasi tersebut karena keluarga juga want me to stay there. Terus pada saat itu Mbak Bani, apa trigger yang membuat Mbak memutuskan bahwa I have to let him go? Nah, this is the interesting story. This is one of the things that really hits me hard. So karena kan orang bilang gimana ya, kalau saya sering dengar kata-kata misalnya lagi pacaran nih atau apa, dia selingkuh, Allah pasti berubah kalau udah nikah. Ada nggak yang sering dengar kayak gitu? Iya, betul. Terus habis itu kalau udah nikah masih sering main cewek, terus bilang nanti punya anak pasti berubah. But that's just a lie, it's not true. Karena we cannot change people. Betul. We cannot change anyone but us. So because at one point I realized I didn't really realize it got worse until something happened and they had to take my son away from me because of the custody thing. Jadi masalah hak asuh, terus anaknya my son was taken, anak kita diambil sama negara for custody. Saat itu I felt like it hits me hard like kenapa saya masih berada di situasi ini sampai saya harus mengorbankan anak saya gitu, like karena because I was too naive gitu untuk menyadari bahwa relationship ini sangat toxic. Sampai akhirnya kejadian yang kayak anaknya sampai diambil itu kan udah kayak jauh. Akhirnya saya rasa this is not healthy, I have to go, I have to let him go, I have to get away. Terus gimana keadaan your ex sekarang, Mbak? Apa kalian masih menjalin hubungan baik? Terus gimana hubungannya juga dengan anak Mbak Bani kali? It takes time for me, for him, and for our son. Tapi akhirnya ya kita putuskan untuk make peace ya, make amends. Jadi ambil
kompromi aja gitu. Karena kan setelah kejadian itu akhirnya kita menyadari bahwa we have to compromise gitu untuk demi anak, demi kebaikan anak. Mbak Bani, what is the biggest lesson you've got dari kejadian ini semua? For the biggest lessons I've got from being an abuse survivor is that you need to like start to pay attention to the red flags. Dulu saya punya teman, dia pernah bilang boleh bucin tapi jangan naif gitu, jangan bodoh. Jadi gimana pun sebuah hubungan itu pasti awalnya indah gitu kan, it's only reasonable ya, karena kan masih awal-awal kelihatan bagusnya gitu. Tapi dari awal itu kita harus mulai menganalisa seseorang gitu, apakah, karena kan udah kelihatan, meskipun mungkin kalau awal-awal susah ya kita mau cari kejelekannya orang, masa kita cari kejelekannya, enggak juga sih. Mulai dari awal diperhatiin, misalnya if there's a problem, misalnya ada perkelahian, apakah respon dia seperti apa and stuff like that. So yeah, notice the red flags and you know, dare to speak up. Kayak harus mulai berani untuk like talk to people if something happen. Karena a lot of cases like this, if you're an abuse survivor, kebanyakan itu penyintasnya tuh diam gitu, kayak takut atau malu atau bingung, karena kondisinya kan dia di mental abuse ya, kan macam-macam, ada di gaslight, ada dibohongin gitu. Jadi kayak dia bingung dengan posisi dia, mau cerita juga gak enak, apa takut atau gimana gitu kan. Jadi if possible, try to talk to someone, karena if things escalated, kayak jika abuse-nya jadi lebih parah, setidaknya ada orang yang tahu. Iya. Terima kasih banyak Mbak Bani untuk percakapan kita malam ini. Ya, it's so touching dan itu juga membuka pikiran aku juga soal hubungan yang toksik dan manipulatif. Makasih banyak Mbak Bani ya. Iya. Oke. Mama Papa, terima kasih sudah menyiapkan mata, hati, dan telinganya untuk menonton program Curahan Hati. Karena channel dan program ini masih sangat baru dan kecil seperti benih, saya minta tolong Mama Papa di rumah untuk bantu subscribe, like, dan komen sukanya di mana, nggak sukanya di mana, supaya channel ini bisa tumbuh dan berkembang, memberikan yang terbaik untuk Mama Papa semua. Dan kami masih sangat terbuka bagi Mama Papa yang mau mengirimkan ceritanya kepada kami. Untuk identitas bisa kami rahasiakan kalau memang Mama Papa tidak berkenan. Bisa DM di Instagram mamapapa.id atau langsung curhat aja ke saya di mailbox. Saya tulis di sini ya. Dan satu lagi, yang membuat kita istimewa sebagai manusia adalah cerita. Saya Sarah pamit. Sampai jumpa di episode Curahan Hati selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.